Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat malam teman-teman di grup Api Pantai Kosta. Di Manado, Sulawesi Utara saat ini sudah menunjukkan lagi 15 jam 11 malam. Di Jakarta, Jawa, lagi 15 tentunya jam 10. Sebelum kita tidur malam ini, ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman anggota grup. Ya. Apa yang bisa saya bagi? Saya terkesan dengan seorang teman, dia posting di Facebook, di akunnya ya. Dia posting di Facebook, captionnya begini. Dalam perjanjian lama, singa tidak dapat memakan Daniel. Dalam perjanjian baru, singa meremukkan orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Baik Daniel maupun orang Kristen sama-sama mempertahankan iman. Halo? Baik Daniel maupun orang Kristen di gereja mula-mula perjanjian baru, saya ulangi, baik Daniel di perjanjian lama dan orang Kristen di awal-awal perjanjian baru, gereja mula-mula, sama-sama mempertahankan nama Yesus, nama Tuhan. Tapi, kenapa Daniel tidak dimakan singa, sedangkan orang Kristen di perjanjian baru dimakan, dirobek-robek oleh singa? Ayo kita main tebak-tebakan ini apa? Kita jawab secara teologis. Kira-kira apa penyebabnya? Dalam perjanjian lama, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dimakan api. Gereja mula-mula, orang Kristen di perjanjian baru dibakar hidup-hidup. Mati. Ada apa ini? Perhatikan saudara-saudara. Kekristenan itu bukan tentang hal mengejar mujizat atau mengalami mujizat. Tapi kekristenan itu berbicara tentang seberapa besar kasih Anda kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin, teman-teman di grup Api Pantai Kosta. Sekali lagi saya ungkapkan ulang. Kenapa Daniel tidak dimakan singa dan orang-orang Kristen di perjanjian baru dimakan singa? Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dilahap oleh api, tidak dilalap oleh api, sedangkan orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula dihanguskan oleh api? Saya ulang. Karena kekristenan bukanlah bertujuan mengalami mujizat. Tetapi kekristenan itu bertujuan bagaimana orang-orang percaya mengasihi Tuhan. Beda kan? Beda.
Hati-hati jangan jadi jemaat GPDI yang cuman kejar berkat mujizat tanpa mengasihi Tuhan. Anda ke gereja tujuannya supaya Anda diberkati. Anda doa puasa supaya usahamu diberkati. Anda memberi supaya Anda diberkati. Sangat dangkal imanmu kalau Anda rajin ke gereja, bantu pekerjaan Tuhan, memberi untuk fakir miskin, memberi untuk hamba-hamba Tuhan, tapi ternyata Anda memberi memang dengan tulus, tapi mengharapkan berkat atau mujizat. Kekristenan bukan tentang engkau dapat mujizat, tapi kekristenan bicara tentang bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi jangan engkau berkata, kenapa mereka diberkati Tuhan, saya tidak. Padahal saya membawa milik Tuhan, saya memberi perpuluhan. Kenapa saya tidak diberkati seperti mereka? Anda keliru dalam hal ini. Kalau Anda jadi GPD, Anda jadi Pantekosta, bergereja di gereja kita. Ternyata tujuan Anda beribadah, berkat jasmani. Haleluya. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulutnya Allah. Haleluya. Orientasi hidup harus hati-hati. Jangan Anda orientasi berkat, orientasi poot gergantang atau masalah makan minum. Orientasi Anda harus ke kekekalan. Orientasi Anda harus ke sorga, bukan membumi. Haleluya. Jadilah orang Pantekosta yang tidak mengejar berkat. Kalau Anda mengembalikan milik Tuhan, bukan supaya engkau diberkati, tetapi engkau mengembalikan milik Tuhan karena engkau mau taat kepada Tuhan. Engkau memberi untuk pastori, bukan supaya diberkati, tapi engkau memberi untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, janda-janda, bukan karena engkau diberkati, tetapi karena Anda sudah memiliki mentalitas mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat baik-baik ya. Daniel di perjanjian lama tidak disantap singa. Orang Kristen, orang jemaat mula-mula di perjanjian baru disantap oleh singa. Haleluya. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Haleluya. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, pikul salib. Pikulah salibmu serta pandang tetap
hingga dapatkan mahkota, susah lenyap. Lambang kekristenan adalah salib. Haleluya. Puji Tuhan. Salib itu jangan hanya pakai sebagai aksesori, tetapi dia itu harus menjiwai kehidupanmu. Hendaklah kau iring Yesus. Pikul salib. Ada banyak salib. Penderitaan. Fitnahan. Banyak salib. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita salah motivasi dalam mengiring Tuhan. Kalau tujuan Anda mengiring Tuhan karena berkat, Anda tujuan memberi karena supaya Tuhan balas berkat bagi Anda, sekali-kala engkau akan kecewa dengan keadaan. Ya. Tapi kalau cara berpikirmu itu kekekalan, cara berpikirmu itu selama hidup Anda itu lakukan perintah Tuhan Yesus, fokus Anda ke sorga, maka itulah yang dimaksudkan dengan karena kita telah menerima kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Kerajaan apa itu? Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apapun yang akan dialami oleh dunia ini, goncangan hebat pun, kalau pikiran Anda sorga, maka engkau tidak akan tergoncangkan di dunia ini. Dunia boleh bergoncang, tapi kita tidak akan bergoncang karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan tidak tergoncangkan? Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan, hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika virus corona menghancur leburkan sendi-sendi ekonomi, engkau tetap tersenyum, engkau tetap menyembah Tuhan, engkau tetap bersuka cita. Engkau tidak makan sehari, Anda masih bisa untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Ini yang dorang bilang, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, ada kegoncangan dalam rumah tangganya, dia tetap tegar. Ada kegoncangan diisukan oleh orang, diceritain jelek oleh orang lain, Anda tetap tunjukkan senyum. Haleluya. Jangan terus ada badai yang menghantam keluargamu, Anda gagal mengekspresikan damai sejahtera dan sukacita. Iblis lebih buat Anda terpuruk. Iblis bisa bikin Anda bunuh diri loh. Ya, iblis bisa bikin Anda bunuh diri. Ketika sesuatu yang menggoncangkan sendi-sendi kehidupanmu, termasuk rumah tanggamu. Kalau engkau kehilangan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu damai sejahtera dan sukacita, ekspresikan senyummu. Kalau engkau gagal mengekspresikan itu semua, iblis tertawa. Tetapi engkau yang sudah menerima Roh Kudus, kerajaan yang tidak tergoncangkan, luar biasa. Apapun yang mendatangimu,
Apapun juga yang menimpamu, engkau yakin Tuhan menjagamu. Engkau akan tetap kuat. Karena orientasi berpikir Anda itu ke sorga, vertikal. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Kalau orientasi cara Anda berpikir membumi terlalu banyak di dunia ini, stres yang banyak di dunia ini. Tapi kalau Anda orientasi Anda berpikir, memikirkan perkara-perkara yang di sorga, di atas sana, bumi bergoyang, Anda tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Karena Anda memiliki visi kerajaan Allah. Visi kerajaan Allah. Visi sorga. Bukan di dunia. Robah cara Anda berpikir. Robah cara Anda punya cara berpikir itu dirobah. Mudah saja. Mudah. Tinggalkan hal-hal duniawi. Tinggalkan orientasi bumi, dunia. Terus sekarang orientasi firman. Orientasi pujian penyembahan. Orientasi sorga. Ya, kenapa Anda terlalu mudah digoncangkan? Ya karena Anda tidak ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Coba ada. Anda akan super cuek dengan pergumulan yang datang. Ya. Haleluya. Anda tidak akan terjebak di dalam stres, depresi, frustrasi. Ya. Kalau Anda ada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, Anda tidak akan stres. Makanya harus pahami nilai-nilai kekristenan itu seperti apa. Ya. Mengasihi Tuhan meskipun dalam penderitaan. Siapakah yang dapat? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Pedangkah? Kelaparankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Makanya kalau jadi orang Kristen, jadi orang GPDI, kalau doa puasa, kalau membayar milik Tuhan, jangan harap imbalan. Jangan harap Anda akan diberkati. Jangan harap Anda memberikan, Anda mau juga diberkati. Salah. Ya. Ubah cara Anda berpikir. Anda mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Karena Anda mau belajar taat kepada firman. Anda memberi untuk orang janda dan orang miskin. Bukan supaya Anda dapat berkat kembali. Dikembalikan oleh Tuhan. Meskipun itu ada hukum tabur tuai loh. Anda menabur, Anda menuai. Tapi dalam kekristenan yang lebih radikal lagi. Itu tadi. Daniel tidak dilahap singa. Orang Kristen di perjanjian baru dilahap singa. Kalau Anda mau sejajarkan ini, Anda akan tuntut Tuhan. Kenapa orang Kristen harus mati? Maksudnya, kenapa orang Kristen yang membela pekerjaan Tuhan harus dimakan singa? Kenapa Daniel tidak? Beda dong. Perjanjian baru, Anda diajak untuk mengimplementasikan kasih kepada Tuhan. Artinya dalam segala penderitaan, Anda tetap mengasihi Tuhan Yesus. Apakah yang dapat memisahkan aku dengan Kristus? Pedangkah? Sedua kali kita ulang. Kelaparankah? Enggak. Orientasi dirubah. Motivasi, orientasimu dirubah. Jangan Anda doa puasa supaya dapat berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anda tahu ditambahkan? Ada kasih karunia, anugerah yang besar yang bakal datang dalam kehidupanmu tanpa usaha dan kerja keras. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, karena Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Anugerah, tampias, sebenarnya tidak layak Anda terima, tapi Tuhan buat Anda terima. Sebenarnya tidak masuk di akal Anda terima itu berkat, tapi karena Anda sudah dicintai oleh Tuhan, Tuhan belokkan berkat itu kepada Anda. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah.
orientasi Anda harus dirubah. Utamakan dulu apa? Ibadah penyembahan. Nggak usah pikir berkat. Yang penting Anda kerja saja, menyembah Tuhan dan kerja. Semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan artinya tidak perlu Anda cari, dia yang tambahkan. Fasilitas itu. Nikmatilah fasilitas kerajaan sorga. Apa itu? Anugerah. Tampias. Sebenarnya bukan untuk Anda. Sebenarnya itu untuk orang lain. Tetapi Tuhan belokkan itu datang kepada Anda. Haleluya. Tolong ya, rubah orientasi berpikir tentang kekristenan. Anda memberi bukan supaya dapat berkat. Tapi Anda memberi karena Anda mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan mau balas, mau menuai atau enggak? Enggak usah pikirkan. Lagian, masa Tuhan berutang? Adakah Tuhan mau berutang? Kalau dia sudah janji di dalam firman Tuhan, masa dia tidak akan genapi? Dia pasti genapi. Jadi itu urusannya Tuhan, domainnya Tuhan. Nggak usah Anda pikirkan. Kalau Anda memikirkan berkat itu akan kembali ke Anda. Stres. Ketika Anda belum dapat berkat, Anda stres, mengeluh. Dan hati-hati, jangan sampai engkau tidak lagi percaya dengan firman Tuhan. Anda baca Alkitab, ini bohong. Baca Alkitab, ini saya tidak alami. Jadi yang Anda hanya suka baca Alkitab, apa? Ayat-ayat yang Anda alami, yang memberkati Anda. Oh, enggak bisa dong. Kekristenan perjanjian baru ditelan oleh singa. Sekalipun Daniel di perjanjian lama tidak ditelan singa. Saya terkesan dengan Donald Samuel Wilson punya status tadi siang itu. Luar biasa. Ubah cara pandang Anda, perspektif Anda tentang iman Kristen. Perjanjian baru, Anda dituntut bukan untuk mendapat mujizat, tapi kasihmu kepada Tuhan Yesus. Kasihmu. Amin. Menderita, tetap mengasihi Tuhan. Goncang-gancing, tergoncang ini karena coronavirus, Anda tetap mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Berilah, bukan supaya engkau diberkati. Berilah karena karaktermu karakter yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Keselamatan. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Nanti karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, itu kan janji Tuhan. Anda tidak usah pikirkan kapan janji itu Anda dapat. Tidak usah. Anda tidak perlu sentuh domainnya Tuhan. Tuhan lebih tahu kok. Tuhan tahu dia akan berkati Anda. Anda yang tidak usah pikirkan bagaimana cara Tuhan berkati Anda. Tidak perlu. Beri saja. Layani saja Tuhan. Oh, Tuhan mau berkati atau tidak? Tuhan mau berkati atau tidak? Domain. Urusannya Tuhan. Kenapa kalau urusannya Tuhan Anda harus urus? Beri saja tanpa meminta Tuhan berkatilah saya ini, saya memberi Tuhan. Saya mengembalikan milik Tuhan. Itu jadi sama orang Farisi. Tuhan, aku tidak berdosa. Aku mengembalikan milik-Mu Tuhan. Aku setia ini. Usah. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan akan kerjakan bagiannya dia untuk memberkati Anda. Jangan campur. Jangan campur urusan Tuhan. Terkadang kita seperti mendikte Tuhan. Seakan Tuhan itu bogo-bogo. Seakan Tuhan itu biongo. Seakan Tuhan itu dablek. Anda harus campur. Doa harus perintah Tuhan. Haleluya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dilalap api di perjanjian lama.
Tapi di perjanjian baru, orang Kristen yang mencintai Tuhan dibakar hidup-hidup. Kenapa ini harus terjadi? Karena kekristenan perjanjian baru, titik beratnya bukan di mujizat berkat jasmani. Ini lemahnya teologi kemakmuran. Saya dulu pengkhotbah teologi kemakmuran. Ya. Tapi belajar dengan Roh Kudus. Belajar dari orang lain. Saya baca status tadi bukan status orang hamba Tuhan loh. Bukan status gembala. Dia bukan pendeta. Dia pengusaha. Ronald Wisan. Dia pengusaha dia. Tapi statusnya itu merubah. Saya yang sudah 30 tahun di GPDI. Baru tadi sore saya itu upgrade. Orang gembala-gembala mesti rela di upgrade supaya DP prosesor itu jalan bagus, atau apa istilah itu kan komputer. Upgrade itu apa, prosesor itu apa, Pentium atau apa sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. 30 tahun saya di GPDI. Baru tadi sore itu saya bisa belajar juga dari bukan gembala, bukan profesor doktor teologi, dari seorang pengusaha. Teman saya, Ronald Wisan. Haleluya. Kerjakan apa menjadi bagianmu. Nanti Tuhan kerjakan bagiannya Tuhan. Nggak usah campur tangan, memaksa dia untuk turuti kemauanmu. Jangan, turuti kemauan Tuhan. Dia kan desainer, dia konseptor, ya kan? Dia perancang, dia tahu mana yang bagus. Ya? Sama perancang busana saja Anda tidak bisa campur. Ayo. Sama perancang bangunan, teknik arsitektur saja Anda tidak bisa campur. Anda hanya bisa mengatakan begini, tapi dia harus tentukan secara detail. Anda bukan arsitek. Anda bukan perancang busana. Anda bukan perancang hidup. Tuhanlah perancang hidup. Jadi Anda lakukan saja apa yang bisa Anda lakukan. Bekerja keras, tapi lebih dari itu, biar Tuhan yang akan kerjakan bagiannya. Haleluya. Jadilah orang Pantekosta yang setia bukan karena supaya diberkati, tapi setia karena mengasihi Tuhan. Men, jangan jadi orang GPDI yang ada U di balik B, ada udang di balik batu. Setia suka diberkati. Setelah dia belum diberkati dalam jangka waktu tertentu seperti apa yang dia inginkan, dia kecewa dengan Tuhan. Dia mengeluh. Dia kecewa dengan Tuhan. Karena yang dia kejar adalah apa? Tuayan. Menuai. Haleluya. Pengkhotbah berkata, taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari dan jangan memberikan istirahat pada tanganmu pada petang hari. Sebab engkau tidak tahu mana yang akan bertumbuh baik. Apa artinya firman Tuhan ini? Teruslah menabur dalam kebaikan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Dan jangan berhenti. Itu. Jangan baku rekeng dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Beri supaya menerima tuaian. Berilah. Anda menuai atau tidak. Karena itu bukan urusanmu. Tapi itu sudah urusan Tuhan. Dialah yang berhak memberikan berkat bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jangan paksa-paksa Tuhan. Jangan pengaruhi Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Nanti Tuhan akan kerjakan bagiannya Tuhan. Oke. Saya mau sapa dulu yang sudah menonton malam hari ini.
Nah, ada ada Gaby Dayo di Palembang. Selamat malam. Ada Ibu Refli Pesak di Hong Kong. Ya. Di Palembang masih jam 21, jam 9 lewat.